Halo siswa kelas 4, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, siap, dan tetap semangat untuk belajar. Ucapkan selamat datang. Kita akan belajar hari ini tema 4, subtema 1. Nah, apakah kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru hari ini? Hari ini kita akan belajar dan seperti biasa anak-anak silakan membuka slide pembelajaran ini karena dibuat untuk memudahkan kalian memahami materi. Jadi tetap ikuti dan tetap fokus untuk bisa menyerap ilmu dengan baik. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian membaca cerita, kalian akan mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail dan mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. Yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar dalam bentuk diagram Venn. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita, kemudian membandingkan jenis pekerjaan di sekitar dengan menggunakan diagram Venn. Kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kamu pasti pernah mendengar atau mendengarkan sebuah dongeng yang dibacakan oleh guru, orang tua, atau pendongeng. Pada umumnya, dongeng berisi cerita yang menarik untuk didengar dan disaksikan. Karena biasanya orang-orang yang mendengarnya akan terhibur sebab cerita-cerita dongeng biasanya berisi cerita-cerita imajinatif yang dapat membawa khayalanmu akan mengikuti cerita, bahkan akan terbawa dalam masa lalu sesuai dengan cerita dongeng. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Dan berdasarkan Ensiklopedia Britannica, dongeng melibatkan unsur dan kejadian luar biasa. Biasanya itu mencakup cerita rakyat populer, contohnya seperti cerita Cinderella. Umumnya, pengarang sebuah dongeng tidak dapat dikenali karena dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian sungguhan. Namun pada dasarnya dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif seperti binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti layaknya manusia. Nah, anak-anak, dengan demikian dongeng adalah cerita fiksi atau khayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan atau turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik. Contoh, ada beberapa, yaitu yang pertama tokoh atau pelaku dalam cerita, kemudian ada latar yang merupakan segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tema, adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita. Yang keempat adalah amanat, yang merupakan pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kelima, penokohan atau perwatakan, dan ada alur atau urutan rangkaian peristiwa dalam cerita. Hari ini khususnya kita akan belajar tentang tokoh. Nah, tokoh yang dimaksud bukan tokoh untuk menjual barang ya anak-anak. Tokoh yang ada dalam cerita adalah pelaku dalam cerita berdasarkan perannya. Dan tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama tentunya adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita, karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita dan mendukung tokoh utama. Nah, kemudian tokoh terdiri atas beberapa jenis berdasarkan perwatakannya, yaitu yang pertama adalah tokoh protagonis.
Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan sebagai tokoh utama. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Nah, ada juga tokoh tritagonis, adalah tokoh yang penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Nah, anak-anak, kita akan membaca teks. Kita baca bersama-sama, baik ibu maupun anak-anak, kita akan baca bersama-sama. Judulnya Taman Bermain yang Hilang. Kita mulai. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau yang mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kau tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi menjadi sedih. Tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupuh sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali.
Semoga suatu saat nanti ada lagi teman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Karya Santi Henry Yeti. Nah, demikian cerita dongeng yang sudah kita baca bersama. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dongeng? Yang kedua, berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi dua. Silakan anak-anak tuliskan. Yang ketiga, tuliskan tokoh dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Yang keempat, mengapa Kupi sedih dan marah. Yang kelima, anak-anak membuat gambar. Jadi gambar salah satu tokoh yang ada pada cerita Taman Bermain yang Hilang. Lalu tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Jadi setelah gambar, anak-anak menulis pendapat tentang tokoh tersebut. Bagaimana gambaran tentang tokoh yang kalian gambar itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya, begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Nah, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, atau wilayah-wilayah pantai? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, anak-anak, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di perkebunan teh ada orang yang memetik daun teh, mengelola daun teh, dan pengemasan teh. Jadi anak-anak, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dan dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerjaan. Oke, kita lihat di sini ada seperti ini diagram Venn. Jadi silakan tulis nama pekerjaan, ditulis perbedaan dari dua pekerjaan. Kemudian garis yang saling bertemu itu ditulis bersamaan dari dua pekerjaan tersebut. Nah, ini contoh ada dua jenis pekerjaan, penanam teh dan juga penjahit. Nah, lalu kerjakan tugasnya, buat gambar, lalu kirim ke WA guru kelas. Kirim hari ini ya anak-anak. Nah, selamat belajar, tetap semangat. Anak-anak pasti akan mampu mengerjakan segala tugas yang diberikan. Jangan lupa selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Demikian dan terima kasih.